Kita tuh 90% COD. Dan COD itu dramanya banyak banget. Namanya aja cash or duel. Cash or duel. Cash or Dan duel. delivery. Apa pada saat pengiriman ada yang namanya return. Nah, kalau nggak berhasil balik kan transaksinya nggak ada. Sedangkan mereka harus bayar ongkir tuh. Gebrakan kita tahun ini, kita benar-benar mau fokus gimana caranya COD ini sukses rate-nya tinggi. Sehingga di program-program komersil kita ada memberikan semacam garansi. Kalau misalnya COD-nya nggak berhasil, kita free-kan ongkirnya bolak-balik gitu, pulang pergi. Wow. Ya, gitu. Halo para pebisnis, kembali lagi dengan aku Lygia Priai di Jubileo Talk Show. Nah, hari ini kita akan ngulik nih, kan udah baca kan tentang 100 juta pertama dari jualan produk online sampai buat startup bantu bisnis berkembang. Nah, pasti para pebisnis di luar sana pada kepo nih, kok bisa sih? Gimana caranya? Hari ini aku udah undang selaku founder dan juga owner dari O-Express, Mas Rovan Alvari. Halo Mas Rovan. Halo. Oke Mas Rovan, mungkin boleh diceritain nih backgroundnya Mas Rovan tuh profilnya seperti apa? Oke. Saya lahir itu di Bone, Sulawesi Selatan. 91. Mungkin kalau yang nggak tahu itu di Sulawesi Selatan, biasanya tahunnya itu kan di Makassar. Nah, habis itu 2010 kuliah di BSD Tangerang Selatan, Institut Teknologi Indonesia. Tadinya sih saya daftar ITB, cuma nggak lolos. Jadi ada rekomendasi ke sana, jadi kuliahnya di sana 2010. Ya, jadi di Pulau Jawa itu dari 2010 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Di sana ngambil jurusan teknik informatika. Jadi backgroundnya software engineer lah. Oke, tapi Mas Rovan ini memang menyukai ada di bidang IT, aku bisa bilang ya. Betul. Atau memang kayak pada saat itu aku mau daftar aja deh yang possible IT nih. Nah, jadi dulu waktu di Bone itu, omku itu tuh punya usaha servis komputer. Jadi waktu SMP, SMA itu tuh sering ikut lah. Apa sih, ngulik-ngulik komputer. Jadi dari situ tuh suka di komputer. Tadi sih nggak kebayang jadi software engineer ya. Pokoknya dulu tuh sukanya komputer. Tapi ternyata pas kuliah nggak ada komputernya, nggak ada hardware-nya, malah di software gitu, ngoding. Bahkan yang susahnya ngoding ya? Ya, ngoding, yang susahnya ngoding. Nah, jadi suka. Oke, kita tarik belakang sih. Aku mau ngebahas tentang anak kang bengkelnya sih. Oke. Ternyata Mas Rovan ini, kenapa ya Mas banyak juga yang ngomong anak kang bengkel gitu. Apakah Mas Rovan ini suka otomotif atau gimana nih awalnya? Oke, jadi kalau background keluarga besar itu kebanyakan memang di otomotif. Jadi dulu papa itu tuh pembalap motocross gitu. Jadi kakak juga pembalap, saudara-saudara sepupu-sepupu juga pembalap. Jadi keluarga itu tuh punya bengkel gitulah, bengkel motor, spesifik motor. Jadi kita tuh semua makan dari situ. Jadi cuman saya aja ya sendiri yang nggak terlalu ke sana, malah ke komputer. Beda banget ya. Iya, betul. Jadi ya itulah anak kang bengkel. Anak kang bengkel. Tapi bisa nggak sih diceritain Mas Rovan waktu muda nih, masa kuliah tuh karakternya seperti apa sih? Apa yang begigih belajar atau Mas Rovan bahkan orang yang enggak lagi, aku dulu main-main banget? Oke, jadi dulu tuh pas kuliah karena kan memang tadi keluarga nggak mampu, jadi pas kuliah tuh saya memang konsentrasi itu nyari duit sebenarnya. Gimana sih cara membalikkan nasib keluarga. Jadi semuanya itu semangatnya. Jadinya kuliah sambil dulu tuh bikin startup di akhir semester 1. Jadi udah belajar ngoding, udah bisa bikin website lah. Jadi keangkuhan anak muda, wah ini mah bisa bikin perusahaan gitu. Dulu tuh terinspirasi sama Kaskus. Dulu tuh ya, wah ternyata bisa. Saya itu bisa loh bikin yang lebih bagus dibanding itu ya, keangkuhan anak muda. Akhirnya bikin dan semester 2 tuh langsung cuti.
langsung berhenti kuliah? Ya, cuti aja tapi Oh, cuti aja, cuti. oke. Jadi untuk bikin startup. Jadi dulu tuh bikin sosial media gitulah, forum discussion gitu. Oke, berarti untuk aplikasi sendiri kurang lebih seperti Kaskus ya? Betul. Cuma dulu. lebih bagus. Ya, versi saya. Lebih bagus versi saya. Oke, nah itu tuh aku juga kepo sih. Maksudnya seberani itu ya Mas Rofan untuk keluar cuti ya dari cuti. kampus. Itu bermodalan apa nih pada saat kan pasti Mas Rofan tadi selalu bilang kalau saya tuh dari orang yang nggak punya gitu Ya, bahkan ya betul. gitu. Tapi kan keberanian untuk cuti tuh pasti ada gambling dong gitu. Gimana Ya. ini akan sukses atau enggak? Itu gimana tuh? Ya, jadi karena mungkin dari kecil suka ngulik gitu. Jadi kalau ngulik itu asik. Dan di situ tuh memang sama tadi berani dan itu kan meyakinkan keluarga saya pengen cuti gitu. Karena kan di waktu itu tuh di keluarga saya cuma saya yang kuliah sebenarnya. Oh, Jadi kayak mama itu pengen ada anaknya yang sarjana. Jadi meyakinkan dulu bahwa ada loh itu tuh bisa, ini sesuatu yang bisa mengubah nasib. Jadinya fokus ke sana. Jadi saya dulu ngajakin teman juga lah untuk join. Cuma memang karena tadi keberanian, nggak berdasarkan hitungan, jadinya banyaklah nabrak tembok. Ya. Tapi untuk membuat situs itu pada saat itu kan membutuhkan uang gitu. Apakah maksudnya Mas Rofan, aku udah bekerja juga sebagai maksudnya oke. freelance gitu? Nah, ya freelance juga ada, betul. Karena memang kan ada bayar server dan lain-lain. Sedangkan kan dari orang tua dikasih uang makan aja. Dulu inget banget tuh 300 ribuan mungkin itu sebulan di tahun 2010. Oh my god. Ya, jadi memang carilah kerjaan-kerjaan bikin website. Kemudian di semester, saya kan cuti di semester 2. Nah, di situ mulailah bikin, jadi pitching juga kemana-mana. Jadi keliling lah banyak ke, dulu kan ini banget ya, visi banyak, jadi kita pitching kemana-mana dan semua nolak karena memang nggak paham bisnis model, monetize dan lain-lain, karena cuman paham bikin websitenya. Di situ tadi saya bilang banyak nabrak tembok, jadi belajarnya cepet lah. Oh ternyata saya kurangnya di sini, gitu sih. Oke, aku pernah dengar nih kalau Mas Rofan itu pernah freelance di digital agency itu pada saat itu. Ya, jadi pada saat semester 2 bikin sosial media itu, wah ini gagal lah. Gagalnya itu dari sisi nggak bisa memasarkan. Jadinya saya bercermin lah, oh ternyata saya tuh kurang banget nih di marketing. Jadinya cari kerjaan yang ada hubungannya sama marketing, walaupun backgroundnya software. Di situ masuklah ke digital agency. Biar paham lah digital marketing. Agency pun ngoding juga di situ. Ya, ngoding juga. Ngoding Oke. juga. Jadi bikin website untuk klien lah sebenarnya. Cuman di sana juga alhamdulillah dulu bosku baik, jadi ngajarin juga digital marketing. Oh, oke. Lalu abis itu setelah bikin gagal yang dilakuin sama Mas Rofan tuh kayak aku akan bikin lagi atau akhirnya ya udah deh lanjutin untuk kuliahnya nih gitu. Ya, jadi semester 2 itu gagal lah ya sosial medianya. Jadi bikin lagi lah, ada beberapa, ada brand fashion, hijab, kaos dan lain-lain, itu juga gagal semua. Jadi balik lagi ke software, dan itu waktu itu tuh ramai marketplace lah yang baru diinvest. Jadi bikin juga tuh marketplace. Oh iya? Bikin juga, cuman bikin jadi kayak mau ngajak juga teman, tapi gagal juga gitu. Jadi sebenarnya banyak lah apa sih namanya produk yang dibuat sebenarnya sebelum ini. Oh, berarti Mas Rofan ini nggak cuman dari bidang kita bilang IT ya, cuman dari retail pun juga menjambah ke sana ya? Iya, dulu jualan gitu juga lah. Oke, nah aku juga tahu nih Mas Rofan, fact lagi nih tentang Mas Rofan. Kita banyak banget nih hari ini fact tentang Mas Rofan. Itu sempat jadi blogger buat dapetin uang. Betul. Itu gimana tuh ceritanya tuh, Mas Nah, Rofan? jadi karena tadi belajar digital marketing, dan waktu itu tuh yang masih rame tuh SEO. Oh, sih. Ya, SEO. Jadi belajar SEO kan nggak afdol kalau nggak praktek juga. Iya, Jadi waktu itu praktek juga, bikin website dulu tuh namanya ceritarumah.com. Jadi kayak lebih interior gitu-gitu. Jadi bayar apa sih, content writer juga kan untuk konten. Jadi kita monetize-nya lewat dulu tuh AdSense. Jadi dapat duitnya dari situ. Oh, maksudnya interior tuh gimana? Jadi kayak Menjual barang-barang? bukan, lebih ke ini aja, konten
blog tentang interior, tentang rumah gitu-gitu. Oke, kayak blogspot.com gitu. Betul, kayak gitu website, benar. Blogspot.com jadul ya. Blogspot. Oke, di sini akhirnya lulus langsung bikin ini ya, PTOO ini. Ya, jadi pada saat itu semester 2, tadi kan gagal semua nih produknya. Jadi orang tua bilang, kamu lanjutin dulu aja deh kuliah. Tapi biasanya saya sih udah terlanjur gitu tuh nggak bisa. Jadi kayak kuliah sambil tetap bikin. Jadi di agensi itu tuh kurang lebih sekitar setahun sambil kuliah. Akhirnya mencoba untuk resign dan pengen buat lagi. Di situ tuh idenya belum ada sebenarnya, sambil ngejar-ngejar freelance ya. Nah, tapi bos saya dulu itu kan memang dia jago di SEO. Nah, jadi walaupun saya udah resign, beliau ngajakin, kita nih ada project nih bikin tools SEO, ngajakin lagi. Jadinya oke, saya join gitu. Tapi as a partner lagi gitu. Oh, as a partner. Nah, terus akhirnya bisa mulai bikin tools tuh tools buat optimasi penjualan ya? Ya, kan, betul. Tadi nyambung tuh sama SEO. Sama SEO itu, itu triggernya apa sih bisa sampai akhirnya kita kesana aja deh gitu bikinnya? Ya, jadi karena tadi udah jatuh cinta sama digital marketing, jadinya bareng tuh bikin tools SEO. Dulu ada partner juga lah di Bandung. Jadi kita kerjanya remote, tapi kok nggak efektif nih kerjanya kan. Dulu itu kita pakai Skype lah. Masih pakai Skype. Ya, jadi gitu. 2016 kok nggak efektif. Jadinya oke, saya move aja deh ke Bandung. Jadi saya kerjalah dari Bandung. Dari situlah berpartner bikin tools SEO. Kemudian tools SEO-nya dipospon. Jadi kita bikin lagi tools untuk Facebook Ads. Kan di tahun itu tuh Facebook Ads udah hype. Jadi dibikin software tapi di digital marketing. Jadi di mixnya di situ. Sampai akhirnya next project-nya ini apa nih setelah dari kalian bikin di Facebook Ads? Pada saat kita ngajarin digital marketing dengan tools-nya, saya ngelihat ada banyak kendala saat berjualan online, khususnya di market social commerce ya, atau bahasa di kita tuh biasanya e-commerce lah, internet marketers. Nah, di situ kok jualannya manual banget, kemudian banyak hal-hal repetitif yang nggak tersistem. Jadinya saya bikin lah. Jadi project itu bisa dibilang kurang oke. Jadinya saya waktu itu resign dan bikinlah tools untuk membantu social commerce tadi berjualan berupa form order atau manajemen order lah. Yang di situ namanya orderonline.id di 2017 akhir. Yang sekarang terkenal dengan agregator pengiriman. Betul. jadi awalnya order management system. Tapi ya di situ ada missing link lah ya di pengiriman. Jadinya kita jadi agregator shipment juga. Nah, berarti awalnya juga tadi kan Pak Strofa juga sempat bilang ya, awalnya kenapa akhirnya bikin OXpress itu karena melihat keresahan-keresahan dari banyaknya klien ya. Gitu, keresahan apa sih sebenarnya yang sering banget nih dilihat dari Mas Rofan sampai akhirnya ke-trigger untuk yaudah deh kita bikin shipment sendiri aja. Ya, jadi 2020 kita mulailah agregator di situ. Jadi karena kan kita harus jualan ya. Kita jualan di salah-salah kita untuk shipmentnya. Dan di social commerce itu semuanya banyak transaksinya itu COD. Di kita tuh 90% COD. Dan COD itu dramanya banyak banget. Namanya aja cash or duel. Cash or duel. Delivery. Ya, jadi kita itu bikin fitur invest ke tim untuk supporting member gimana caranya transaksinya berhasil di COD. Dan itu tuh masih banyak problem lah karena kita ngelihatnya ada sesuatu juga yang missing, yaitu kontrol. Jadi kita nggak bisa kontrol banget lah dari sisi 3PL-nya. Jadi kita coba bikin project ini untuk support member-member order online. Seperti itu sih asal ininya. Berarti memang OXpress ini adalah sebenarnya bisa bilang
project awalnya keresahan dari Betul. bisnisnya Mas Rofan sebelumnya. Kedepannya ada apa lagi nih buat O Express? Apakah ada gebrakan yang besar buat tahun ini? Apa ada service baru nih? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau mungkin saya cerita dikit ya. Dulu pada saat bikin order online kan, saya juga pribadi jualan, jadi jualan online juga lah. Nah, pada saat proses jualan online tuh tadi saya punya CS, dulu tuh banyak problem lah, banyak problem. Ada order lupa kecatat, kemudian ada yang udah bayar belum dikirim. Nah, jadi order online itu tuh dibuat awalnya itu untuk CS saya sebenarnya. Untuk kerja CS itu nggak banyak miss lah. Jadi pada saat dibuat untuk CS, tools ini saya minta teman-teman yang lain coba juga. Saya ada tools nih, mau coba nggak? Ternyata pay-nya sama. Sehingga kita stop jualan, malah fokus di orderonline.id-nya. Nah, setelah itu tuh sama tadi O Express-nya, kasusnya udah jago nih, kita saat ini member kita tuh di sekitar 35.000. Kebanyakan dari mereka tuh jago banget lah digital marketing, jualan online, social commerce dan lain-lain. Nah, tapi saat berjualan belum tentu, walaupun jualannya jago, belum tentu berhasil. Kenapa? Pada saat pengiriman ada yang namanya return. Ya, jadi COD itu tuh nggak semua berhasil. Nah, kalau nggak berhasil berarti kan transaksinya nggak ada, sedangkan mereka harus bayar ongkir tuh. Nah, jadinya gebrakan kita tahun ini, kita benar-benar mau fokus gimana caranya COD ini success rate-nya tinggi. Sehingga di program-program komersil kita ada memberikan semacam garansi, kalau misalnya COD-nya nggak berhasil, kita free-kan ongkirnya bolak-balik gitu, pulang pergi. Wow, ya, gitu. Ini jujur baru ya, aku juga megang ini shipment ya. Oke. Ternyata gebrakan ini tuh kayak pertama kali ya harusnya ya. Ya, jadi program ini kita juga baru di bulan Mei ini. Oke. Ini mulai bulan Mei di O Express on. Betul, di O Express on. Khusus COD ya? Khusus COD. Wow, oke. Tapi kalau untuk O Express sendiri nih, sebenarnya apa sih Mas Rofan? Maksudnya dia kan baru banget ya. Yang membedakan O Express dengan partner-partner lain gitu. Maksudnya dengan jasa pengiriman yang lain tuh yang membedakan. Sebenarnya secara perusahaan semuanya sama, perusahaan kurir juga. Hanya saja di O Express itu tuh lebih fokus ke social commerce. Jadi kan kita nggak ada di marketplace, nggak ada di mana-mana lah. Jadi masih di ekosistem kita. Sehingga secara supply demand-nya itu tuh matching lah, balance. Sehingga di O Express ini secara skala nggak sebesar kompetitor, cuma memang kita spesifik supporting member order online. Jadi karena supply demand-nya matching, sehingga problem-problem yang membuat COD gagal itu seperti backlog ataupun paket pending karena overload. Biasanya kan 3PL tuh kirimannya banyak, apalagi kalau campaign ya kayak double date atau lebaran, itu kan biasanya mereka overload sehingga ada istilahnya tuh paket pending 2 hari 3 hari. Itu tuh yang menyebabkan COD itu tuh jadi ke potensi gagal. Nah, jadi di O Express itu kita benar-benar bisa ngelihat berapa sih yang dibutuhkan operationnya untuk jumlah kiriman yang existing, sehingga bisa diprediksikan supply demand-nya. Itu yang membuat success rate kita tuh bisa lebih bagus. Oke. Berarti memang sebenarnya bagusnya begini ya. Maksudnya awalnya cimpung di mana, melihat keresahan, kayak kita mampu, kita buat gitu. Ya, jadi untuk tim pembisnis di sana nih, kalau ada keresahan dan mungkin ya mereka juga bisa, kayak kita bisa mengerjakan ini, mungkin itu menjadi satu inspirasi juga sih ya Mas Rofan. Betul. Gitu. Jadi nggak kita tidak bertumpu pada partner-partner yang lain juga gitu. Kalau kita bisa sendiri. Nah, aku ini kan tahu Mas Rofan itu adalah dari PT OO ya kalau nggak salah namanya. Apa OO? Sorry. Ya, order online, tapi disingkatnya biasanya OO. Jadi di market dikenalnya OO gitu. Dan aku tuh ngeliat semua bisnisnya OO dari O awal. Betul. Ini ada order online, O Academy. Betul. Sama O-Stock. Betul. Nah, aku tuh belum tahu nih sebenarnya. Mungkin tim bisnis juga kayak mungkin kalau yang lain udah tahu nih O Express dan sebagainya. Tapi kalau O Academy ini apa nih?
Jadi kita kan sekarang udah jalan 6 tahun lah ya secara perusahaan order online. Jadi kita ngelihat prosesnya. Jadi kita kan berhasil kalau transaksi terjadi di platform kita gitu. Nah, transaksi nggak terjadi itu selalu masalahnya dua dari dulu. Dari penjualan, marketing, dan produk itu sendiri. Karena di social commerce itu kebanyakan mereka nggak punya brand, mereka nggak punya produk, karena memang dia jago di internet marketingnya. Nah, jadi untuk menjaga transaksinya bertumbuh, kita harus support dalam hal edukasi. Sehingga kita bikinlah Ocademy. Jadi Ocademy itu kita menyiapkan e-course, workshop, webinar, dan lain-lain untuk supporting mereka. Bahkan kita punya program namanya Immerse Club. Jadi kita mentoring selama sebulan yang pemula sampai benar-benar jago jualan lah. Kayak gitu. Nah, itu di Ocademy. Kemudian kita ada namanya Ostop untuk nge-solve masalah yang kedua tadi. Udah jago jualan tapi nggak punya produk untuk dijual. Biasanya kan yang pemula itu gitu ya, jualan apa ya? Terus gimana cara jualnya? Nah, jadi Ostok itu nyiapin produk yang siap untuk dijual. Jadi kita juga berpartner dengan banyak supplier, dengan banyak manufacturer. Jadi produk yang udah jadi itu yang siap dijual. Jadi nggak ada lagi tuh alasan tadi, cara jualannya gimana? Udah di-solve sama Ocademy. Jualnya produk apa? Udah ada di Ostok. Gitu sih, kenapa itu muncul. Oke. Untuk mengikuti ini, itu seller tuh harus mengikuti, apa ada form kah? Atau emang harus udah ada, bisnisnya apa? Bisa keduanya. Ya, bisa keduanya. Oke. Jadi yang mau belajar jualan online bisa, yang udah jago jualan online juga bisa. Gitu. Berarti yang benar-benar nol pun boleh ikut ini? Boleh, kita ada programnya sebenarnya. Untuk programnya sendiri, para pembisnis di sana pasti kepo juga nih. Ini harus bayar dulu kah? Atau memang ini free untuk semua yang ingin belajar? Oke. Basically semuanya order online itu berbayar. Cuma kita tuh kadang ada program-program lah. Di bundling itu free seperti itu. Kita kan sering ngadain juga tuh event-event offline. Biasanya di situ kita kasihlah voucher untuk bisa coba dulu. Oke. Jadi ini harus mengikuti si order online-nya dulu. Ya, betul. Karena tools berjualan online itu di order online. Oke, I see. Oke, sangat menarik juga ya. Misalnya Mas Rofan ini dari yang ternyata tadinya mau mengangkat derajat keluarga, terus akhirnya agak optimis bahkan ya, ambisius, saya bilang itu ambisius sekali, kayak sampai ngambil cuti, gagal lagi, bikin lagi, gagal lagi, sampai akhirnya sekarang bisnisnya udah besar banget dong kalau aku bisa bilang ini sih. Masih berproses lah. Grup ini ya. Oke, kalau gitu. Nah, untuk para pembisnis di rumah nih, kalau bisa melihat cerita dari Mas Rofan, kalian bisa ambil kalau misalnya semua hal itu pasti ada jatuhnya ya Mas Rofan? Iya, betul. Pasti kan kayak kita mencoba nggak sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya kita menemukan titiknya di mana kita nyaman gitu. Oke, Mas Rofan, terima kasih banyak loh. Aku inspiratif banget. Walaupun mungkin kayaknya agak susah juga nih untuk mengetahui tentang IT ini. Oke, aku dari Lydia Priayi dan Mas Rofan dari O Express, kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. Thank you.